wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai analisis lingkungan internal organisasi. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Ada Sintiana Novitasari, Melina Salsabila, Indah Nadifa, Nisa Amalia, Bagus Muhammad Syamsul Azam, Fitwina, dan Desia Fairuz Rahma Putri. Lingkungan internal organisasi adalah lingkungan yang berada di dalam suatu perusahaan yang elemen-elemen di dalamnya berpengaruh terhadap organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan internal merupakan semua sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Lingkungan internal terdiri dari struktur, budaya, dan sumber daya. Struktur adalah bagaimana perusahaan diorganisasikan yang berkenaan dengan komunikasi, wewenang, dan arus kerja. Struktur sering juga disebut rantai perintah dan digambarkan secara grafis dengan menggunakan bagan organisasi. Budaya merupakan pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang dibagikan oleh anggota organisasi. Norma-norma organisasi secara khusus memunculkan dan mendefinisikan perilaku yang dapat diterima anggota dari manajemen puncak sampai karyawan operatif. Sumber daya adalah aset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang dan jasa organisasi. Aset ini dapat meliputi keahlian seseorang, kemampuan dan bakat manajerial seperti aset keuangan dan fasilitas pabrik dalam wilayah fungsional. Selanjutnya, ada pengertian analisis lingkungan internal organisasi. Analisis lingkungan internal organisasi didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, strategi yang mengkaji bidang pemasaran dan distribusi perusahaan, penelitian dan pengembangan, produksi dan operasi, sumber daya dan karyawan perusahaan, serta faktor keuangan dan akuntansi, untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan dari masing-masing divisi tersebut sehingga perusahaan dapat memanfaatkan peluang dengan cara yang paling efektif dan dapat menangani ancaman. Tujuan analisis lingkungan internal organisasi. Beberapa tujuan mengenai analisis internal yang dikemukakan oleh Nilasari antara lain, yang pertama, mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan perusahaan, dan yang kedua, digunakan untuk membuat keputusan strategis yang baik. Analisa lingkungan internal dilakukan untuk mengetahui tingkat daya saing perusahaan berdasarkan kondisi internal perusahaan. Faktor internal perusahaan sepenuhnya dapat dikendalikan sehingga kelemahan yang diketahui dapat diperbaiki. Lingkungan internal, strength, dan weakness. Untuk faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam terdiri dari 2 poin, yaitu kekuatan dan kelemahan. Keduanya akan berdampak lebih baik dalam sebuah penelitian ketika kekuatan lebih besar dibandingkan kelemahan. Dengan demikian, kekuatan internal yang maksimum jelas akan memberikan hasil penelitian yang jauh lebih baik. Adapun bagian-bagian dari faktor internal itu sendiri, antara lain sumber daya yang dimiliki, keuangan atau finansial, kelebihan atau kelemahan internal organisasi, serta pengalaman-pengalaman organisasi sebelumnya, baik yang berhasil maupun yang gagal. Berikut adalah beberapa faktor internal yang biasanya dipertimbangkan. Yang pertama, sumber daya keuangan, yaitu pendanaan, sumber pendapatan, dan peluang investasi. Yang kedua, sumber daya fisik, yaitu lokasi, fasilitas, dan peralatan. Yang ketiga, sumber daya manusia, yaitu karyawan, sukarelawan, dan target audience. Yang keempat, akses ke sumber daya alam, merek dagang, paten, dan hak cipta. Dan yang terakhir, proses saat ini, yaitu program karyawan, hierarki departemen, dan sistem perangkat lunak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.